terkasih di dalam Kristus Yesus, puji nama Tuhan kalau hari ini kita masih diberi kesempatan, kekuatan dan kesehatan untuk boleh bertemu kembali, berada di kesempatan yang indah ini. Saya Eri Aryani dan rekan saya Lydia Esther. Kita saat ini di program Living for Christ Indonesia. Mencintai Tuhan, berhenti menghakimi, menjadi berkat. Saudara, saat ini sudah bersama kita via Zoom meeting Bapak Pendeta Vincent Masinambo dari GPDI Anugerah Pemayungan Jambi. Kita akan mendengar tentang pelayanan beliau dan bagaimana pergumulan yang dihadapi dalam pelayanan beliau sampai saat ini. Bapak Pendeta Vincent, boleh diceritakan kepada kami Pak bagaimana awalnya Tuhan memanggil Bapak untuk melayaninya? Ya, puji Tuhan. Sebenarnya sih tidak ada terlintas dalam benak untuk menjadi seorang hamba Tuhan atau pelayan Tuhan, karena mengingat kehidupan yang dulu itu sangat jauh dari Tuhan. Ya, hidup dalam pesta pora, dalam kriminal. Tetapi pada satu saat, pas pada tahun 2015, saya berada dalam penjara untuk kasus yang kedua kalinya. Di sanalah saya dapat jamahan Tuhan dari dalam penjara. Kemudian setelah bebas pada tahun 2016, saya memutuskan untuk sekolah Alkitab, menjadi seorang hamba Tuhan. Jadi untuk menjadi seorang hamba Tuhan itu memang tidak terpikirkan sebelumnya. Tetapi itulah karena kasih Tuhan, ya saya meresponilah kasih Tuhan, panggilan Tuhan itu, sehingga saya bisa melayani Tuhan sampai saat ini. Ya, pada tahun 2016 saya lanjut sekolah Alkitab, kemudian selesai pada tahun 2017, lanjut lagi praktek, kurang lebih 2 tahun, saya juga tambah sekolah, tahun 2019 sampai 2021, sampai 2019 sampai 2020 ya. Kemudian saya mengambil program pengembalaan dari Sekolah Alkitab Palembang, dan puji Tuhan, saya bisa berada sampai sekarang ini melayani Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Wow, luar biasa sekali. Kalau boleh tahu Pak, kira-kira apa yang pernah menjadi pergumulan yang paling berat dalam pelayanan Bapak? Pergumulan paling berat dalam pelayanan yang selama ini, ketika kami merintis dan belum ada jemaat yang dilayani, ya kurang lebih 5 bulan awal itu memang tidak ada sama sekali Tuhan percayakan untuk jiwa yang kami layani. Dan juga di masa-masa seperti itu, istri keguguran, ya keguguran dini, sehingga panggilan serta keinginan diri atau kemauan hati ini agak perang lah waktu itu ya. Maksudnya pengennya kayaknya bukan panggilan kami lah untuk di daerah ini melayani Tuhan, sehingga ada keinginan yang timbul di hati untuk pulang, untuk kembali ke daerah bersama dengan istri. Karena melihat belum ada jiwa yang Tuhan percayakan, tambah lagi istri keguguran, pendarahan, ya mungkin itulah dari banyak pergumulan yang ada, itulah yang paling berat yang kami rasakan saat itu. Tapi puji Tuhan, sekarang Tuhan sudah percayakan untuk ada 9 keluarga yang kami layani saat ini. Luar biasa ya Pak. Oh ya Pak Vincent, kami mau tanya, pengalaman apa Pak di dalam penggembalaan Bapak yang begitu mengesankan bersama dengan Tuhan? Yang paling mengesankan ya, kalau yang semua kayaknya berkesan, tapi yang paling mengesankan ketika kami bisa melihat ada beberapa keluarga, khususnya kepala rumah tangga yang sudah bertahun-tahun nggak bergereja, nggak ibadah, nggak tahu karena sakit hati atau karena kekecewaan atau karena terikat dengan apapun, tetapi kami mengunjungilah mereka, sering mengunjungi mereka, dan puji Tuhan mereka berubah menjadi pribadi yang setia beribadah sampai sekarang.
Dan itulah yang paling berkesan, bahwa Tuhan bisa jama orang-orang yang seperti itu, yang sudah kayaknya udah alot lah, udah kebal dengan ajakan-ajakan orang-orang sebelumnya. Tetapi ketika kami kunjungi mereka, tidak putus asa kami kunjungi, mereka sudah rajin sekarang beribadah. Luar biasa lah Tuhan bekerja dalam hidup mereka. Itulah yang sangat berkesan, bahwa kami bisa melihat jiwa-jiwa itu berdatangan untuk beribadah bersama. Tuhan kita dahsyat. Sebagian besar hamba Tuhan yang berstatuskan gembala pada umumnya hidup dari pelayanannya. Dan pandemi COVID-19 ini mengakibatkan banyak hamba Tuhan tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangganya. Nah, bagaimana Pak? Boleh diceritakan bagaimana Bapak mencukupi kebutuhan rumah tangga Bapak di pandemi ini? Iya, selama masa pandemi ini memang krisisnya memang udah terasa banget ya. Sampai memang ke daerah kami, tempat pelayanan kami, mengingat juga jemaat-jemaat Tuhan yang kami layani kan tingkat ekonominya belum stabil, masih di bawah para petani lah semua mereka di sini kan. Sehingga dampak dari COVID-19 juga ini bagi kami hamba-hamba Tuhan itu terasa. Jadi untuk membantu lah mencukupkan keperluan kami ya, rumah tangga yang ada, atau keperluan pastori yang ada, ya kami belajar bercocok tanam di tempat ini, tanam sayur-sayuran, cabai, bahkan ubi, singkong. Ya itulah ya, bisa membantu kami lah dalam pelayanan mencukupkan keperluan kami. Tuhan pasti menyediakan ya Pak Vincent. Ada tidak Pak pergumulan hari-hari ini selain dari pandemi COVID-19 yang menjadi pergumulan berat buat Bapak dan tim di dalam pelayanan Bapak? Ya, puji Tuhan, memang pergumulan yang kami hadapi, yang kami gumuli sekarang ya dengan sidang jemaat dan pelayanan yang ada, tentang pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini, ya yang kami karena daerah kami juga kan belum ada listrik, belum masuk listrik. Tentunya genset itu untuk ibadah, untuk penerang malam hari, juga tempat ibadah yang terbuat dari papan sudah mulai lapuk, sudah agak rusak lah seperti itu, udah kurang layak lah digunakan untuk untuk ibadah. Itulah yang kami gumuli bersama dengan jemaat Tuhan yang di tempat ini. Pengennya, kerinduannya ada gereja atau ada bangunan yang baru dari kami, dan juga ada genset untuk listrik. Ya, itulah ya Pak yang kami sangat gumuli sekarang dengan jemaat Tuhan yang ada di sini. Wow, luar biasa. Kira-kira Pak, apa yang menjadi harapan ke depan nanti dalam pelayanan Bapak? Harapan ke depan, ya merindukan jemaat itu bertumbuh, dewasa dalam Tuhan, lebih mengenal pribadi Tuhan, dan juga harapan kami juga biar jiwa-jiwa itu terus berdatangan lewat kami hamba-hamba Tuhan yang ada, pelayanan yang ada, jiwa-jiwa makin bertambah dalam pelayanan di tempat ini, di daerah ini, dan juga ada satu kerinduan dalam hati untuk mendirikan sekolah berupa TK atau PAUD begitu, untuk membantu juga tingkat pendidikan anak-anak di sini, anak-anak dari jemaat-jemaat Tuhan di sini, karena mengingat daerah ini juga kalau sekolah itu sangat jauh, mereka harus menyeberang ataupun pergi ke daerah lain untuk sekolah, sehingga banyak yang juga kadang sekolah. Jadi kerinduan kami seperti itu untuk membuat PAUD juga ya, dan TK ke depannya. Itulah kerinduan hati kami. Terima kasih kepada Bapak Pendeta yang sudah menyediakan waktunya untuk berbagi cerita mengenai pelayanan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, dan kita percaya bahwa Tuhan menyertai pelayanan dan keluarga. Rekan-rekan terkasih, puji nama Tuhan, kita sudah banyak mendengarkan kesaksian dari Bapak Pendeta Vincent, dan sekiranya kalau saudara ingin mendukung pelayanan beliau, saudara bisa mengirimkan persembahan kasih saudara ke rekening bank yang tertera di bawah ini, dan kita percaya bahwa setiap uluran tangan daripada saudara
akan sangat dibutuhkan oleh semua hamba Tuhan. Dan kami percaya bahwa setiap pemberian yang diberikan dengan sukacita akan mendatangkan berkat yang berkelimpahan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom rekan-rekan terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi bersama saya Lydia Esther dalam program Living for Christ Indonesia. Mencintai Tuhan, berhenti menghakimi, dan menjadi berkat. Puji Tuhan, pada kali ini kita akan masuk pada segmen yang luar biasa yang ditunggu-tunggu oleh Bapak Ibu. Kita akan membicarakan tentang pekerjaan profesional di dalam dunia bisnis. Luar biasa. Dan kali ini sudah hadir bersama-sama dengan saya bapak-bapak yang luar biasa. Wow, dari mukanya ini udah muka-muka yang diberkati Tuhan. Bapak Johan, ya. Bapak Johan, Bapak Jimmy. Ada dua Bapak Jimmy. Bapak Jimmy Asmadi. Ya, betul ya. Dan bersama dengan kita Pastor Pak Jimmy Lizardo. Ya. Selamat datang Pak Jimmy. Selamat datang Pak Jimmy. Jimmy juga nih. Selamat datang Pak Johan. Iya, luar biasa. Nah, kali ini untuk bersama-sama dengan kita, nah, saya mau tanya-tanya ini supaya kita kan saling mengenal ya Pak ya. Nah, saya juga pingin dong, kata pepatah, tidak dikenal, tidak disayang. Nah, makanya saya mau disayangi. Saya mau mengenal lebih dalam lagi. Nah, kalau Pak Johan, kira-kira kesibukannya sekarang-sekarang ini boleh diceritakan Pak? Saya sekarang mengekspor household items dari Indonesia untuk ke mancanegara ya. Boleh dibilang ke Spanyol, Amerika gitu. Wow. Termasuk baby product. Wah, luar biasa nih. Kalau Pak Jimmy Asmadi? Saya sekarang kesibukannya distributor untuk alat-alat industri. Jadi kayak mesin spare part, import dan jual di lokal. Wow, luar biasa. Ini narasumber kita yang luar biasa, Pastor Jimmy Lizardo. Yeah. Kalau Pastor Jimmy Lizardo kesibukannya apa Pak? Sebenarnya saya udah tahu, tapi kita mau lebih dalam lagi mengenal Pastor Jimmy Lizardo. Ya, kalau hari-hari ini lebih kepada business consulting ya. Jadi business consulting. Jadi kita ada satu tim untuk business consulting. Wow, luar biasa. Hamba Tuhan yang diberkati Tuhan. Businessman yang diberkati Tuhan. Amen. Businessman yang melayani Tuhan. Luar biasa. Nah, kira-kira ini kalau kita bicara tentang bisnis ya, ini luar biasa sekali. Di dalam dunia bisnis ini, inilah yang dicari orang ya. Pastinya, karena kita tidak jauh-jauh dari ekonomi ya pastinya. Rekan-rekan terkasih, pandemi COVID-19 ini sangat mempengaruhi dalam segala bidang, dalam pekerjaan tentunya. Nah, bagaimana Pak dalam pandemi COVID-19 ini apa mempengaruhi bisnis Pak Johan? Dari berapa lini bisnis kita, untuk yang paling terpuruk boleh dibilang yang MICE. Itu termasuk convention, exhibition itu kan semua pada stop. Jadi memang dari situ penjualan sangat terpuruk. Untuk yang ekspor masih lebih bisa ditahan, bahkan untungnya di 2021 ini pick up kembalinya lumayan cepat. Nah, saya mau tanya nih Pak Jimmy, kalau misalkan menghadapi situasi kayak gini, kira-kira attitude-nya bagusnya kayak gimana ya? Ya, memang pandemi COVID-19 ini sesuatu yang nggak bisa dielakkan ya. Bahwa tidak saja pengusaha-pengusaha ya, pengusaha kena, hamba-hamba Tuhan juga kena gitu ya. Nah, kita lihat gereja tutup ya kan, beberapa bisnis tadi seperti yang Pak Johan bilang, MICE juga tutup ya, kurang lebih tidak ada pergerakan ya paling. Nah, sebenarnya satu ya, di dalam apapun yang kita lakukan itu, ketika menghadapi apapun yang terjadi dalam dunia pekerjaan, baik juga dari hamba-hamba Tuhan, satu hal bahwa kita harus taruh pengharapan kita kepada Tuhan. Ya, kita harus menaruh pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Jadi apapun yang terjadi, kita harus punya sebuah konsep pikir yang apapun yang terjadi dalam hidup kita, termasuk tadi ya COVID-19, termasuk pergumulan, attitude kita mesti clear, yaitu bahwa Tuhan izinkan terjadi. Kalau Tuhan izinkan terjadi, itu semuanya pasti ujungnya akan mendatangkan kebaikan. Gitu. Kalau ditanyakan mengenai attitude ya Pak Johan ya. Lalu Pak Jimmy, kalau kayak gitu sampai
sampai kapan pebisnis kayak kita atau pekerja kayak kita ini akan teruji kira-kira. Dan itu yang membuat kita sering down, nggak ada ujung-ujungnya. Kirain 1 tahun sudah selesai, tapi ternyata ini bakalan bisa lama nih, 2-3 tahun. Jadi apa yang harus kami gimana ya kita harus mempersiapkan diri ke depannya ini dan menghadapi segitu banyak masalah. Ya, memang ada dua sisi ya. Dari sisi sehari-hari saya sebagai bisnis konsultan, juga sehari-hari sebagai hamba Tuhan. Ya, memang melihat hal-hal seperti ini ada hal betul tadi ya dikatakan bahwa ini mau sampai kapan, ya kan? Ini mungkin saja hari ini kita terbreakdown, kita udah plan gitu ya, forecast-nya kita cuma sampai di misalnya 2 tahun. Setelah itu kita nggak sanggup lagi nih gitu kan. Nah, memang hari ini yang harus dipikirkan adalah ketika Tuhan izinkan terjadi, terkadang Tuhan akan kasih jalan-jalan yang baru. Makanya Tuhan bilang, God will make a way. Jadi, Tuhan akan kasih sesuatu dalam hidup kita. Attitude-nya begini ya. Jadi kalau tadi bicara attitude, 1, kita berharap sama Tuhan. Itu yang pertama, poin pertama. Yang kedua, dari jalan-jalan yang terlihatnya buntu, saya percaya bahwa Tuhan akan kasih jalan-jalan yang baru. Nah, sebagai pengusaha, sebagai bisnismen, pasti kreativitas itu akan muncul. Inovasi-inovasi itu akan muncul. Ya. Jadi dari kondisi yang kepepet gitu ya, kejepit, pasti akan ada cara, ada jalan keluar. Nah, itu yang harus kita pahami. Kalau kita memahami konsep seperti itu, maka dalam setiap hal yang kita hadapi, kita percaya bahwa pasti ada jalan. Kalau ada jalan yang tertutup, pasti ada jalan yang terbuka. Tapi jika kita harus berkreatif, apa batasnya di mana? Maksudnya dari sisi kita mencarikan dengan pikiran yang kreatif. Yeah. Gimana untuk bisa mencari solusi yang lebih apa, kan nggak bisa cuma tunggu doang gitu ya. Ya, jadi mungkin apakah ada harusnya apa kita mungkin apakah lebih baik belajar lagi atau bertahan di industri sekarang sendiri atau coba-coba mungkin yang lain menurut Pak Jimmy? Iya, jadi memang kalau kita melihat kita ini benar-benar apa ya? Ada satu yang studi yang kita bisa ambil ya di dalam pandemi COVID-19, yaitu sebuah kata namanya akselerasi, percepatan, di mana teknologi informasi itu teknologi digital, ya kan? Kemudian suka nggak suka, jadi kita menggunakan gadget lebih banyak nih sekarang, ya. Inovasi di dalam teknologi itu banyak. Nah, pertanyaan tadi Pak Johan lebih kepada kalau kita ada dalam kondisi ini, poin pertama yang harus kita lakukan adalah 1, kita beresin kita punya core bisnis kita ya. Pasti ya, core bisnis kita seperti apa. Misalnya di ekspor import. Ya, kalau memang itu masih bisa ada kesempatan, silakan di ini. Kemudian yang kedua tentang mais tadi. Mais itu berhenti. Nah, pasti ada sesuatu ketika mais itu berhenti. Saya lihat teman-teman saya ketika terjadi hal-hal seperti ini, mereka tetap melakukan mais, tapi lewat konferensinya lewat Zoom meeting, ya. Memang mediumnya saja yang berpindah. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah bagaimana ketika apakah kita harus keluar melihat? Bukan tidak mungkin. Nah, terkadang saya punya beberapa juga pengusaha ketika bisnisnya macet gitu kan, dia sudah mulai memikirkan dari core bisnisnya kemudian pada ekosistem bisnisnya. Bisa saja kalau dia bergerak dalam ekosistem bisnisnya, dia akan jalankan itu. Nah, tapi kalau dia tidak bisa, otomatis dia harus berhenti. Suka atau tidak suka, dia harus beralih ke yang lain. Gitu. Jadi sebenarnya hal-hal seperti itu yang kita bisa kerjakan. Gitu. Jadi Pak Jimmy, saya ingin tanya, misalnya kan sekarang tadi bicarakan, sekarang kita pengusaha banyak kendala di saat COVID ini. Nah, sekarang kalau kita lagi kendala, terus kan kadang kita harus mencari solusi, action. Nah, kadangkala solusi kita itu bukan win-win dengan pihak sananya. Kadang kita mau cari keuntungan, kita merugikan orang lain. Nah, kalau
ngikutin firman Tuhan punya guideline, kita mesti gimana nih? Soalnya kita sekarang kan terpojok. Jadi kadang-kala kita harus melakukan sesuatu yang untuk menyelamatkan bisnis kita. Tapi itu dapat merugikan orang lain. Nah, menurut Pak Jimmy bagaimana? Ya, memang ini pertanyaan yang susah ya. Pertanyaan mungkin gampang gitu ya. Jawabannya yang susah gitu. Tapi menarik sekali. Jadi kita memang setiap pengusaha ya itu pasti akan ketemu ya waktu-waktu kepepet ya. Tapi justru pada saat kita ketemu dengan waktu-waktu kepepet itu, ada satu hal yang kita mesti ingat, bahwa apapun yang kita kerjakan, ya apapun yang kita lakukan, ya bentuk cinta kepada Tuhan itu adalah kita melakukan seperti untuk Tuhan. Ya. Apakah melakukan seperti untuk Tuhan itu sudah pasti tidak bisa merugikan orang lain. Ya selalu mesti ada jalan keluarnya, tetap win-win gitu ya. Nah, apapun yang kita kerjakan seperti untuk Tuhan ini menjadi sebuah pegangan dalam hidup kita, bahwa kita harus melakukan seperti itu. Pak, tapi ini udah kepepet, Pak. Nah, disinilah yang namanya iman kita dipertaruhkan. Ya, inilah yang namanya iman itu kita pertaruhkan di hadapan Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan akan membela. Ya, ketika kita mempertaruhkan iman kita di hadapan Tuhan, kita punya pilihan-pilihan yang akan merugikan atau pilihan-pilihan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Itulah yang namanya iman. Ya, itulah yang namanya kita di-challenge. Kita bisa datang kepada Tuhan dan kita bilang, Tuhan, saya dalam posisi kepepet. Banyak hal loh yang saya bisa lakukan ini. Ya, saya bisa begini, tapi ini tidak sesuai dengan Engkau. Saya minta pembelaan Tuhan ketika saya memilih untuk tetap ada di dalam jalan Tuhan. Firman-Mu bilang kalau apapun yang aku lakukan seperti untuk Engkau. Aku nggak mau melakukan sesuatu yang di luar itu. Ya. Nah, di situ iman kita dipertaruhkan. Tapi bagaimana kalau di saat itu, soalnya pihak sana juga sedang kepepet. Nah, sekarang dia yang mengusulkan ke saya, yang menguntungkan dia, dan kita yang mau dirugikan. Nah, menurut Pak Jimmy, tindakan kami sebagai pengusaha harus bagaimana di saat kami dipojokkan dengan bisnis partner kami yang itu di sana. Sekarang kita yang dirugikan nih. Jadi saya harus lakukan apa? Soalnya misalnya kita melakukan apa yang saya lakukan kan untuk saya masih ada banyak karyawan yang masih sangat bergantung dengan perusahaan saya gitu. Satu prinsip sih, kalau seperti itu kita harus bertahan. Kita harus menyerang juga sih, ya kan? Menyerangnya tidak merugikan, tapi kalau kita diserang yang akan mengakibatkan bisnis kita akan hancur gitu kan? Ya kita harus lawan. Ya. Firman Tuhan bilang gini, kita harus cerdik seperti ular, tapi juga tulus seperti merpati. Ya, cerdik seperti ular itu ya jangan sampai kita diserang, kita diam aja, ya kan? Itu nggak bisa gitu. Ya, kita tadi seperti saya bilang, kalau kita punya pilihan, kita memilih untuk tidak memilih sesuatu yang di luar firman Tuhan, ya kan? Tapi ketika orang merencanakan hal-hal yang jahat, mari kita juga lawan. Kita punya kemampuan untuk cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Ya kita juga akan harus dilawan, gitu ya. Lu juga tidak menutup kemungkinan terus ya udah diamin aja nanti begini. Ya saya rasa Tuhan kasih kita hikmat ya. Saya pikir Tuhan kasih kita hikmat untuk kita juga bisa melawan hal-hal seperti itu. Cukup clear. Cuman kadang di mana itu batas garisnya. Maksudnya kan kalau kita diserang, kalau kita nyerang balik. Nah, di saat kita nyerang balik, kita merugikan dia. Apakah itu menjadi saya telah bersalah di hadapan Tuhan atau gimana gitu? Nah, salah satu konsep yang saya ikuti ya, dan saya lakukan adalah bertanya pada Tuhan. Jadi tadi ketika kita belajar, kita tahu bahwa ketika menghadapi krisis dan sebagainya, apa yang kita lakukan? Berharap kan? Punya pengharapan kepada Tuhan. Dan yang kedua, sampai mana kita tahu batasan-batasan seperti yang tadi Pak Jimmy sampaikan ke saya. Batasan itu kita akan tahu ketika kita punya sebuah komunikasi yang intens kepada Tuhan. Ya, Tuhan akan tahu. Ya, ibaratnya itu Tuhan kasih kita hati nurani. Roh Kudus bisa bicara dalam hati kita untuk yang ini nggak boleh loh. Yang ini udah kebablasan loh. Yang ini tetap masih dalam koridor yang benar.
Ya, terkadang ketika kita melakukan sesuatu yang sederhana saja, gitu kan, Tuhan juga berbicara dalam hati kita, ya. Yang ini jangan loh, yang ini nggak boleh loh. Nah, ketika ditanya batasan-batasan itu, sebagai pengusaha-pengusaha Kristen, sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus, mari kita kembalikan itu, ya kan? Nah, bagaimana kita tahu? Ya, seberapa dalam kita juga berkomunikasi dengan Tuhan, sehingga dalam kesehariannya kita, sehingga kita tahu itu arahan itu clear gitu. Nah, ini yang harus kita miliki. Tadi ini sama seperti pertanyaan, attitude-nya seperti apa? Nah, attitude-nya seperti ini nih. Ya, ketika ada masalah, datang kepada Tuhan. Ya, ketika ada problem, kita tetap berpengharapan kepada Tuhan. Ketika kita diserang dan sebagainya, kita harus cerdik seperti ular, tulus seperti merpati, gitu kan? Dan kita juga tahu batasan-batasan di mana pada saat kita berkomunikasi dengan Tuhan. Ya, ketika kita baca firman Tuhan, ketika kita berdoa, ya, banyak hal kan kita doakan kan. Ya, ketika ini Tuhan, ini begini. Nah, saya punya satu hal yang menarik dalam kehidupan kita, itu yang harus kita bangun adalah selalu bertanya, selalu bercerita kepada Tuhan apapun yang kita hadapi. Ya, apapun yang kita hadapi. Ini salah satu bukti daripada kita mencintai Tuhan adalah kita berkomunikasi dengan Dia. Yes. Ya, berkomunikasi dengan Dia ini bagaimana? Nah, kalau saya punya anak, ketika anak saya menghadapi masalah, saya tahu nggak? Tahu. Dia cerita nggak? Terkadang ada dia cerita, ada nggak? Gitu kan? Hari ini ketika dia cerita, saya sebenarnya udah tahu. Tapi saya nunggu dia cerita. Ya, supaya apa? Ketika dia cerita, saya bisa membuka dia punya jalan pikir gitu ya. Kemudian saya kasih arahan-arahan. Nah, sama seperti begitu. Kita sama Tuhan juga begitu. Ketika kita menghadapi pergumulan masalah, ada batasan-batasan, kita komunikasikan. Seperti anak kepada bapaknya. Ya, ketika berkomunikasi dengan Tuhan juga, saya punya satu kehidupan doa yang sederhana sekali. Ya, bukan doa yang panjang-panjang, tapi segala sesuatu tuh saya ungkapkan dengan Tuhan, saya punya begini loh. Ya, Tuhan ini begini loh. Menurut Tuhan gimana ya? Nah, di dalam bisnis kita yang Tuhan sudah percayakan kepada kita, juga kita harus melakukan seperti itu. Saya percaya, saya yakin bahwa ketika kita tanya seperti itu, Tuhan akan kasih hikmat dalam hidup kita. Kira-kira seperti itu. Wow, luar biasa ya. Itulah perbedaan pengusaha di dalam Tuhan dan di luar Tuhan. Ya. Ketika kita di dalam Tuhan, kita selalu berharap kepada Tuhan. Nah, keintiman dengan Tuhan, Tuhan akan memberikan hikmat kepada kita ya, Pak. Yes. Di saat kita mungkin kita punya usaha mengalami suatu kendala, tapi ketika kita datang kepada Tuhan, kita minta hikmat kepada Tuhan, pasti Tuhan akan memberikan jalan keluar ya. Amin. Karena apalagi yang Pak Jimmy bilang tadi, batasannya itu pengusaha yang di dalam Tuhan itu pasti batasannya adalah firman Tuhan. Exactly. Wow, menarik sekali nih. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan? Sekarang ya, jadi sekarang kalau kita lagi dalam kesulitan seperti ini, bagaimana kita masih bisa memberikan berkat ke orang lain? Oke. Bagaimana kita menjadi berkat gitu ya? Menjadi berkat. Terkadang ada hal-hal yang harus kita kita pikirkan, bahwa menjadi berkat itu dimanapun kita ditempatkan. Ya. Satu, ketika Pak Jimmy, Pak Johan sebagai pengusaha, ya, bagaimana mempertahankan perusahaan, ya, bagaimana tidak melay-off misalnya, ya, bagaimana berusaha untuk survive. Sebenarnya itu part of daripada menjadi berkat. Ya, kenapa? Karena orang-orang yang ada di dalam perusahaan itu bergantung hari ini pada keputusan-keputusan owner, keputusan-keputusan manajemen, ya kan? Nah, itu juga salah satu daripada menjadi berkat. Nah, kemudian prinsip menjadi berkat itu bisa saja dilakukan di mana saja, ya. Tadi menjadi berkat tidak semata-mata secara materi. Bagaimana hidup kita pun bisa menjadi berkat. Bagaimana kita menghadapi pergumulan, menghadapi masalah pun itu bisa menjadi berkat. Karena orang akan lihat, gila, gue ngadepin hal yang sama loh. Susahnya sama loh. Tapi justru ketika melihat Pak Jimmy, Pak Johan, orang akan melihat, benar, ada Tuhan di sana. Itu sudah menjadi berkat buat.
Ya, salah satu contoh program Living for Christ Indonesia hari ini. Di tengah-tengah pandemi COVID-19, kita muncul acara seperti ini. Ya, acara seperti ini, di mana kita punya tagline itu mencintai Tuhan, berhenti menghakimi, dan juga menjadi berkat. Nah, kita melihat hamba-hamba Tuhan hari-hari ini berada dalam kesulitan. Ya, bagaimana kita menjadi berkat? Kita terus mencoba untuk menjadi berkat. Bagaimana hamba-hamba Tuhan yang terkena dampak ini bisa ter-encourage, ya kan, untuk dia tetap memiliki semangat, ya. Ya, kemudian bagaimana dia juga mengajak teman-teman yang ada di marketplace, ada dimanapun juga untuk membantu mereka. Itu juga menjadi berkat. Jadi apapun yang kita lakukan, ketika kita bisa bermanfaat, ya, not only secara materi, ya, secara uang aja gitu, enggak. Ketika sikap hidup kita juga orang mengerti, paham, oh ini loh bedanya. Orang yang mengenal Tuhan sama orang yang tidak mengenal Tuhan. Orang sebagai pengusaha Kristen dengan orang yang bukan pengusaha Kristen. Saya melihat banyak sekali pebisnis-pebisnis yang hari ini begitu lihat tidak ada income dan sebagainya, udah cut aja semua. Tapi saya juga melihat teman-teman saya, ya, pebisnis-pebisnis yang tidak seperti itu lakukannya. Dia tetap maintain bagaimana dia survive, dia ajak meeting lagi, ya kan? Padahal tokonya sudah mulai tutup gitu ya. Tapi dilakukan itu. Dan itu menjadi berkat. At least pada perusahaannya, karyawan melihat, ini loh bedanya. Nah, itu yang kita bisa terus tumbuhkan, ya, menjadi berkat seperti itu. Menjadi berkat secara materi, kita bisa bantu misalnya orang-orang di luar seperti di program Living for Christ Indonesia ini. Ya, kita bisa bantu hamba-hamba Tuhan yang kekurangan dan sebagainya, kita bisa ada sebagian yang kita kita bisa bantu mereka. Ada juga bagaimana cara kita hidup. Bagaimana cara hidup kita di keluarga kita, di pekerjaan kita, di komunitas kita. Nah, itu tetap harus menjadi berkat. Nah, itu konteksnya harus ke sana. Pak, saya mau tanya, kalau misalkan saya lihat tetangga saya yang pergi ke gerejanya nggak sering seperti saya, percaya sama Tuhan juga nggak sekuat saya. Gimana mereka bisa, kenapa mereka diberkatinya selalu lebih banyak gitu loh? Karena saya lihat posisi saya sendiri, saya lihat posisinya mereka, apakah Tuhan tidak sayang, atau terus kalau mungkin jika saya mau fight, apakah batasannya ini saya boleh lewati yang lebih, yang seperti dia lewati batasnya, atau saya tetap harus maintain di saya punya batasannya? Oke. Jadi satu hal lagi ya yang harus kita pegang sebagai pengusaha, pebisnis yang percaya kepada Yesus Tuhan. Kita ada hal-hal yang harus kita lakukan. Pertama, kita tidak perlu membandingkan diri kita dengan orang lain. Itu satu prinsip. Artinya apa? Ketika kita membandingkan diri kita dengan orang lain, yang ada kita akan berusaha untuk menghakimi. Ya, oh dia begini, dia begitu, menurut kita. Ya, menurut kita. Sehingga yang kita dapat adalah menurut kita. Kita nggak tahu sebenarnya apa yang dia lakukan. Kita hanya melihat result, ya kan? Oh, dia ternyata lebih sukses. Oh, dia ternyata lebih baik, gitu ya. Tapi karena kita compare dengan dia, nah ini yang menjadi masalah. Ya, kita menimbulkan rasa yang namanya jadi menghakimi. Oh, dia begitu ya. Ada lagi pertanyaan, oh Pak, dia tuh dalam bisnisnya jahat sekali. Ya, matiin sana, matiin sini, ya pokoknya dia menang. Firman Tuhan dibilang di dalam Mazmur 37 ya. Di Mazmur 37 ayat 1 dikatakan begini. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Nah, ayat kedua dikatakan, sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu, seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Ayat ketiga dikatakan, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Dan diamlah di negeri dan berlakulah setia. Jadi, apa yang harus kita lakukan hari ini? Ya, berhenti compare. Saya selalu bilang di dalam dengan komunitas saya gitu ya, ketika dia bilang, kamu lihat deh, mereka itu
Jadi kata mereka itu sudah compare. Ya, kamu punya kehidupan bagus loh, mereka yang di sana nggak bagus. Itu nggak boleh. Ya, jadi jangan pernah meng-compare kehidupan kita dengan kehidupan orang lain. Apa yang bisa di-compare? Yang bisa di-compare adalah compare hidup kita hari ini dengan hidup kita yang lalu. Ya, nah itu penting sekali. Nah banyak orang, ya orang-orang percaya itu compare hidupnya itu dengan orang lain. Yang ada kita akan susah sendiri, ya kan? Ketika mereka berbuat jahat, ketika mereka lebih sukses, wah itu sudah di sini nggak karuan, Tuhan nggak sayang. Tadi seperti yang Pak Johan katakan, Tuhan nggak sayang sama saya ya. Kok dia bisa ya? Tenang aja, firman Tuhan jelas. Ya, jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Ya, sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Artinya apa? Artinya sementara. Dan begitu cepatnya. Ya. Yang ketiga, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Nah, hari ini kalau kita menghadapi hal-hal yang seperti itu, berhenti menghakimi. Kemudian kita mulai. Ya. Kalau kita mau introspeksi, makanya yang paling penting itu bukan menghakimi, tapi introspeksi. Diri kita sebelumnya dengan kita sekarang. Bagaimana perjalanan rohani kita hari ini dengan sebelumnya. Ya. Nah, di situ baru kita akan melihat apakah kita itu bertumbuh secara grafik itu meningkat atau tidak. Begitu juga dalam bisnis. Hari ini semua orang kena dampak dalam COVID-19. Tapi juga ada beberapa juga yang justru bisnisnya malah melesat, ya kan? Melejit gitu ya. Nah, kalau kita melihat seperti itu, hari ini tetap tenang. Kita tetap jangan melakukan hal-hal yang di luar firman Tuhan. Batas kita adalah firman Tuhan. Batas kita adalah bagaimana kita tanya sama Tuhan, Tuhan kasih dalam hati kita untuk kita bisa menjalankan hal-hal itu. Nah, kira-kira itu menjawab atau tidak? Terima kasih, Pak. Terima kasih. Wow, luar biasa ya. Ketika kita mencintai Tuhan, kita pasti tidak akan menghakimi. Dan ketika kita mencintai Tuhan dan tidak menghakimi, disitulah kita bisa menjadi berkat. Amin. Luar biasa, menarik sekali, luar biasa. Puji Tuhan, sebelum kita tutup, mungkin ada pesan-pesan yang akan disampaikan oleh Pastor Jimmy Lizardo. Ya. Silakan, Pak. Ya, puji Tuhan. Menarik sekali di segmen kita hari ini dengan kedatangan tamu-tamu yang luar biasa. Ya, Pak Jimmy dan Pak Johan. Pebisnis, masih muda, luar biasa ya. Memang tadi insight-insight yang tadi diberikan kepada kita, ya kita tahu pada saat COVID-19 ini menerpa kita, bisnismen itu pasti akan sakit kepala sebenarnya, ya kan? Tapi justru di sini challenge-nya adalah bagaimana kita tetap bersandar, bagaimana kita tetap berharap kepada Tuhan. Karena satu yang harus kita pahami, bisnis, pekerjaan, atau apapun juga, itu Tuhan percayakan kepada kita. Ya, kita hanya pengelola. Nah, mindset ini yang harus kita miliki. Jadi jangan pernah berhentilah untuk menghakimi, compare dengan yang lain. Tuhan sudah kasih dengan kapasitas yang kita punya hari ini, ya. Tuhan sudah percayakan banyak bisnis, banyak pekerjaan, banyak karyawan yang juga bergantung hari ini. Nah, itu tetap harus dilakukan. Ingat, kita punya batasan di dalam kita menjalankan bisnis kita. Batasannya adalah firman Tuhan, bagaimana kita berkomunikasi dengan Tuhan setiap hari. Mungkin itu dulu deh. Wow, luar biasa. Amin. Puji Tuhan, terima kasih kepada Pastor Jimmy Lizardo yang sudah menjelaskan banyak hal dan sudah memberkati kita. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Jimmy Asmadi ya. Dan Pak Johan, Tuhan Yesus memberkati kebersamaan kita pada hari ini. Rekan-rekan terkasih, puji nama Tuhan, kita akan mengakhiri segmen kali ini. Tuhan Yesus memberkati.